ben awakmu iki kadang-kadang aku duwe keahlian apa to. Itu enggak usah insecure, jangan sampai kita enggak percaya diri. Ternyata di balik wajah yang kurang tampan dari Mbah Zainal Abidin, Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Salah satu keistimewaannya adalah nanti di Selangor. Mbah Zainal Abidin akhirnya matur sama Mbah Muhammad Besari. Pak, kula isin. Terus piye le? Kula tak mangkat kaji mangsangoni. Dijawab. Karo Mbah Muhammad Besari. Bapakmu ki ra ndek apa-apa wong kiai desa. Ra ndek apa-apa. Ketika Mbah Muhammad Besari mengatakan, aku ki kiai desa. Ini sebenarnya apa? Orang-orang seperti Mbah Muhammad Besari itu mungkin saat itu dia tidak viral di dunia, tapi viral di alam langit. Buktinya apa? Karena viralnya di langit itu awet. Maka kemudian dari alam langitlah kemudiannya mengenalkan orang-orang itu kepada Mbah Muhammad Besari. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak viral di dunia, maka yang perlu kamu lakukan adalah virallah di langit. Kalau kamu gak bisa FYP di dunia, nah minimal kamu FYP di langit. Sehingga mohon maaf, karena FYP-nya di langit, coba Anda lihat. Hari ini hampir semua orang tahu Mbah Muhammad Besari. Siapa? Yang mengenalkan bukan medsos, tapi jalur langit. Aku Kiai desa le. Matur kepada masnya tadi, Mbah Kiai Ilyas. Bapak orang di duit ya bro. Kaya Mbah Icuk, nanti duit. Akhirnya matur, wis to njaluk bapak iki wali, lamun duit enteng. Mergo dipeksa kali Mbah Zainal Abidin, Mbah Besari niku salat 2 rakaat. Akhirnya si Zainal Abidin putrane niki diceluk. Kowe rene oli. Begitu dipanggil, ya wis kowe juga sangu ning ngisor sajadah. Begitu dibuka sajadahnya Mbah Muhammad Besari, isinya emas berlian. Jika sak cukupe nggih mangkat kaji. Singkat cerita budal, bler. Mangkat. Zaman sakmono orang bus urung, karena numpak kapal. Orang numpak pesawat. Numpak CB mbahmu CB. Haji numpak CB. CB iki tulisannya apa? C karo B. Awakmu ngerti kepanjangannya apa? Cocote bosok CB. Ya bahaya lah wedange ra teko ya bahaya cangkemku ya ora bahaya lah. Ngono kuwi panitiane yang jawab, ya maklum sing ngaji putune dhewe. Cuaks. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kula mboten cita niku, tapi lak jenengan sing merasa sing rupane elek itu. Kamu harus punya keyakinan sebagaimana Mbah Zainal Abidin. Singkat cerita pulang haji, kapal itu berlabuh di Selangor, Malaysia. Karena kan kapal itu kan estafet loh, dari satu negara ke negara yang lain. Makanya jamaah haji itu kalau naik kapal, kok dia meninggal dunia, itu langsung dibuang ke laut. Karena kalau nunggu sampai daratan, busuk. Makanya langsung dilempar ke laut. Gue rasa takon, berarti lah dilempar di laut, dipangan iwak, orang takoni karo Munkar Nakir Gus. Sangel meneh iki takoni ngene. Apa ya Gusti Allah kira ndek mekanisme dhewe kok ngono. Wah, ora kaya awakmu. Awakmu gaweane hadroh ya santai wae, rasa wedi karo takon Munkar Nakir. Gue sok takoni, "Man robuka?" Jawaban kamu nanya. Iya mbok cangkemmu we. Ora. Nah, Allah berikan maziyah kepada Mbah Zainal Abidin ini, mohon maaf, kelebihan di dalam pengobatan. Tapi bukan dukun. Bedone dukun karo wali apa le? Lak wali iki duwe kelebihan sangka Gusti Allah jenenge karomah firasat. Lak dukun kuwi ya sorry. Sihir, ramalan. Beda. Maka kalimatnya yang disuruh mendatangi dan ditakuti itu bukan kahin atau apa? Kahinan itu dukun, kalau ahli ramalan itu namanya arofan, arof. Itu namanya tukang ramal. Yang didatangi bukan arof, bukan kahin.
Tapi ittaku firasyatal mukmin. Takutlah kamu dengan firasat orang mukmin. Kalau kita firasat kan ngawur. Wong anu firasatku ki akeh tamu iki. Lah ngopo? Kae ning ngarep akeh manuk. Dadi lak firasate wong Jawa ki mergo omahe akeh manuke, engko ana akeh tamu. Wis. Matane keduten. Wah. Apa? Rezeki meh entuk duit. Wah. Lah, sing pertanyaanku lak sing kedutan titite. Ayo kowe apa kowe? Apa maknane? Berarti ya arep entuk kroto. Begitu mau pulang ke Indonesia, Zainal Abidin ini ngambek. Kapal mau berangkat, dia loncat ke pelabuhan. Ditanya karo Mbah Yai Ilyas. Piye? Mbah Yai Ishak, sing ngeterke Mbah Yai Ishak. Piye kok kowe kira mulih? Aku izin, Kang. Aku rasa mulih wae. Ndelik ning masjid Selangor. Sebagai apa? Sebagai James Bond, jaga masjid dan kebon. Jadilah aku ki dadi James Bond, ya kuwi mergo ketuluran karo Mbah Zainal Abidin. 4 tahun setengah. Di saat beliau tahanus kholwat di masjid, ada pengumuman dari kerajaan Selangor. Ada woro-woro yang diumumkan oleh Ipin Upin. Lah iki Ipin Upin iki. Baca cuwilik ini manuke sepiral iki. Kelutik. Jaluk Gus matamu. Aku urung ngombe jaluk Gus. Ya. Monggo katuran minggat. Malah kaya kewan korban ngaku kalung barang. Lah kok malah njaluk sangoni barang iki, Lis. Nyo tak sangoni. Nggih nembe teng Ponorogo ana kiai ngaji dipalaki iki namung nembe iki. Bocah hadron njaluk sangoni. Santai, engko tak sangoni bar subuh insyaallah. Ndang minggat ta niki niki ngomong saya gimana. Woro-woro diberitahukan kepada masyarakat luas, anak kesayangan dari Raja Selangor sedang sakit. Barang siapa bisa menyembuhkan, kalau laki-laki dia akan diangkat menjadi menantu, kalau perempuan dia diangkat menjadi saudara. Zainal Abidin krungu, parani, tambani mari. Itulah sejarah pertama kali reog masuk ke Malaysia. Makanya kenapa ada upaya dari Malaysia mengklaim reog sebagai budaya dan tradisi mereka. Makanya mohon maaf Pak Bupati, kita harus lebih mempertahankan kearifan lokal, budaya-budaya lokal seperti reog. Makanya itu alasan kemarin saya di Surabaya ditanya sama wartawan termasuk dari Australia, Gus Miftah kenapa kok seneng banget ngomong dancuk? Saya jawab, iya saya itu menjadi orang yang konsisten dan istiqomah ngomong dancuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan budaya lokal. Itu alasannya Bu Abu. Karena saya khawatir kalau nggak ada kiai viral yang mengucapkan dancuk secara konsisten, maka ada kemungkinan dancuk akan diklaim sebagai milik Malaysia. Lah kalau hari ini mereka mau mengklaim nggak bisa, karena yang paling istiqomah ngomong dancuk adalah Gus Miftah. Jejak digitalnya jelas. Jadi kalau saya besok di alam kubur ditamunkan akhirnya, Miftah ngopo cangkemmu ngomong dancuk? Kearifan lokal bro, aku ngono jawab. Nah, kembali ke Mbah Muhammad Besari. Jadi awakmu sing rumangsa ora ndek kelebihan lho ya. Kok rupamu elek. Ya, kalau rupamu elek berarti skillmu kudu duwe. Minimal gitulah. Kalau kamu sadar kamu tidak good looking, ya minimal good skill. Lebih bagus lagi kalau good rekening.
Wis ora good looking, ora good rekening. Wis God kuwi jenenge. Lah sing penting good morning kan. Tangi jam 12 kok good morning. Gus Dur mengatakan begini. Zaman Mbah Muhammad Besari ini adalah merupakan gambaran antara berpadunya Islam dengan nasionalisme. Apa yang menjadi atau dalil pendukung atas pernyataan Gus Dur itu? Coba kita lihat. Karena kalau dilihat dari sisi nasab, Mbah Muhammad Besari itu dari ayah merupakan keturunan dari Raden Wijaya. Majapahit. Kemudian dari nasab ibu itu dari Bunyai Anom Besari, nasabnya nyambung sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hebatnya dzurriyahe Mbah Anom Besari. Kalau undang-undangin nasab lah gini loh. Ini kan sekarang lagi rame nasab toh ya. Antara kiai dengan Habib itu. Kalau saya no comment saja lah. Karena saya muhibbin di heart Habib Lutfi. Garis keras. Ceramah saya di Kanjus Sholawat. Gara-gara ada pertanyaan. Bener gak orang seperti Habib Lutfi itu dzurriyah? Saya bilang. Kalau kamu bertanya kepada Habib lain silahkan. Tapi kalau kamu menyaksikan dan meragukan dzurriyahnya Habib Lutfi. Tak gebuk cangkemmu. Ya suul adab le. Kalau aku yang ngerasani Habib Bahar ya urusanmu lah. Gitu. Tapi lah sekelas Habib Lutfi mau rasani gila ya orang waras. Bener gak? Loh Habib Lutfi loh bro. Gitu loh. Habib Lutfi itu rois am seumur hidup Jatman. Jamaah ahli thariqah anak Sabandiyah. Beliau merupakan presiden ulama sufi sedunia. Saya besok menjadi panitia pertemuan ulama sedunia di Pekalongan. Yang akan dihadiri 60 dunia hadir di Pekalongan. Lah kalau seperti itu kok masih kamu ragukan gitu berarti lah ya goblok gitu. Lah kue meragukan aku serapopo. Sekali-sekali beliau mengatakan apa? Saya malu kalau dipanggil Habib. Saya malu kalau melihat Habib mengatakan di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Dan ternyata banyak sing hoak. Contoh, dulu orang manggil Habib ternyata bukan. Novel Bamukmin, Jakarta. Sing ngompong kayak. Begitu ditelisik, ternyata bukan. Kalau kayak Habib Lutfi, dia mengatakan apa? Aku lebih bangga dikatakan sebagai orang Indonesia, lebih bangga dikatakan sebagai orang Jawa dibandingkan saya dikatakan sebagai orang Arab. Tidak menjual kehabaibannya. Makanya posisinya sekarang begini, saya malu kalau melihat medsos itu. Hari ini malah saya diserang, cangkem Miftah gak komentar ketika keturunan Ali Songo diragukan bla 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 bla. Ini kondisi. Patokan saya itu guru saya, Maulana Habib Lutfi. Beliau mengatakan apa? Sekian tahun yang lalu lah. Yang pertama, saya masuk kamarnya beliau. Manggil saya bukan Juragan mlebu. Dari saya miskin beliau manggil saya juragan. Dan saya meyakini lisannya orang soleh itu mustajabah. Maka saya dulu miskin gak punya apa-apa dipanggil juragan sama Habib Lutfi. Alhamdulillah. Seperti yang Anda lihat. Dulu saya punya uang 50.000 saya izin sama istri saya. Beb. Abah mau sowan Abah Lutfi. Kamu tahu saya naik apa ke Pekalongan? Ngebis le. Cuman bes sumber memoloh pokoknya itu. Cintaku kepada orang Ponorogo itu seperti bis sumber kencono. Semakin malam semakin ugal-ugalan. Soalnya ben aku di mobil pertama kali ditabrak karo sumber kencono yang Klaten tak kandani. Mobil Camry kayak lebih biyen ditabrak bu. Saya mau berangkat itu. Saya bilang, Bunda punya uang berapa? 50.000. Boleh nggak uangnya saya pinjam? Abah mau tindak pundi? Mau ke Pekalongan soal Abah Lutfi. Masa ketemu Abah nggak ada salam tempel bun? Uang 50.000 tok. Saya berangkat. Bilang awak mesti ngomong susah kita kan Daniel.
Sregepno sowan ngomong soleh ngomong kayak gini. Saya punya pengalaman itu. Akhirnya saya berangkat, salam tempel. Saya baru masuk rumah beliau, masuk atas. Juragane teko. Saya tuh wisin, saya miskin kok dipanggil juragan. Salam tempel, bah nyuwun donga kagem anak bojo teng griya. Ya tak dongake. Wis mulya. Sayem, Pak. Karena memandang wajah orang alim itu adalah ibadah. An-nadru ila wajhil alim bahwa ibadah. Wis seneng. Pulang malam, anak saya baru usia 1,5-2 tahun nangis mergo ora duwe susu. Saya nggak kuat nukokke susu Morinaga untuk anak saya waktu itu. Akhirnya tiap malam gara-gara saya nggak kuat membelikan susu anak saya, subhanallah. Saya rebutan susu sama anak saya. Meledak. Penak nempel matamu kok nempel. Susu kok nempel gila. Gara-gara Pak Giri rusak cangkeme iki. Nah, satu ketika saya mau cerita bahwa kejadian hari ini itu sudah disampaikan Habib Lutfi sekian tahun yang lalu. Makanya saya tidak berada di pro yang satu atau kontra yang satu, enggak. Karena apa? Saya enggak ada dawuh dari guru saya, dari Habib Lutfi. Waktu itu pertama kali bilang begini, pas saya mau bikin pesantren pertama kali. Tahun 2011-2012, pertama kali pindah ke Kalasan. Juragan masuk, mlebu kamar. Abah duduk seperti ini, saya duduk di bawah, saya pijiti kaki beliau. Ini saya ceritakan supaya jenengan yang pengen mersani Abah Lutfi malam hari ini tidak terlalu kecewa karena beliau tidak hadir. Undang-undang panitia kalau ngundang Habib Lutfi itu noto ati. Teko rawuh alhamdulillah, ora rawuh alhamdulillah. Yang menjadi masalah sekarang ada banyak kiai yang kalibernya tidak seperti Habib Lutfi. Karepe lak diundang ngaji modele kaya Habib Lutfi. Ya dipisu-pisui matamu kok. Lah Habib Lutfi ora rawuh sekarang misui sapa? Iso guwing cangkemmu, ayo kowe. Makanya santai tak critake iki. Habib begini ngomong sama saya, dawuh ini. Le tak kandhani le. Wonten dawuh Abah. Sok kowe bakal nemoni sawijine zaman di mana hasudnya kiai itu lebih besar dibandingkan hasudnya santri. Saya mikir, mosok kiai hasud? Dan ternyata itu terjadi. Cuman bedanya ngene, lak kiai hasud, kuwi produktif. Lawang goblok hasud, itu tidak produktif. Contoh umpamane, ana kiai anake papat, bapake pondoke siji. Akhirnya anake papat, bapake mati rebutan pondok siji. Sing oleh pondok mung siji, sing telu biasane lunga saka pondok, gawe pondok dhewe. Kuwi hasute ndadekke produktif. Dan itu bagus. Yang menjadi masalah adalah hasut tapi tidak produktif. Kuwi biasanya hasute wong goblok. Isone mau ngelek-ngelek tok. Mau ngrasani tok. Alah Miftah ki mau menang viral. Ya ora apa-apa. Miftah ki goblok. Heeh, gobloke payu daripada kowe ngalim cangkemmu ora payu. Ora bahaya tah ini lah. Nah, satu, yang kedua Pak. Ini dawuh yang sangat mengena. Kenapa kok terjadi kejadian hari ini? Nah, tak kasih tahu. Depan orang banyak ini. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Ini kalau kita kembali kepada nasionalisme Mbah Muhammad Besari. Pengen menghancurkan Indonesia itu gampang. Caranya bagaimana? Dengan menghancurkan Nahdlatul Ulama. Bagaimana cara menghancurkan Nahdlatul Ulama? Gampang. Bagaimana caranya? Mengadu domba sesama kiai, mengadu domba sesama habaib. Kiai didu karo kiai, Habib didu karo Habib, kiai didu karo Habib, Habib didu karo kiai. Hancur Indonesia. Itu sudah sekian tahun yang lalu. Dan ternyata jawabannya hari ini. Saling serang. Saya ditanya, Gus Miftah di pihak yang mana? Saya belum ada dawuh dari guru-guru saya. Kan nanti kalau yang ngomong Gus Miftah viral. Ya kalau saya cuma sekedar nyari viral gampang. Apa sing tak lakoni ra viral? Ngaji karo lonte viral. Dum-dum rukmu kena ning ngene lonte viral. Apa-apa viral kowe. Kowe ndelok apa ya?
Oh, matane. Kalau itu bukan begengge, kalau itu purel. Baleni mbahmu baleni. Kecangkeme nempel-nempel iki sapa ta iki? Itu yang dimaksud dengan itaku firasyatal mu'min fa innahu yang dzuru binurillah. Nurnya Allah itu sebelum diketahui oleh khalayak umum, oleh Allah sudah dititipkan kepada orang-orang yang seperti ini. Maka kadang-kadang kejadian berikutnya sudah disampaikan sebelumnya. Kalau bahasanya wong Jawa napa? Weruh sadurunge winara. Ini bukan ramalan, tapi firasat. Sekelas Habib Lutfi, itu beliau sampaikan sekian tahun yang lalu. Maka hari ini saya tidak komentar kepada mereka yang silakan tes DNA atau yang menolak. Maksud saya cuma satu, ayo sama-sama introspeksi diri. Awakmu sing ora Habib, sing ora dzurriyyah Kanjeng Nabi, ya ora usah ngaku-ngaku. Yang merusak dzurriyyah itu siapa? Banyak yang sebenarnya bukan dzurriyyah tapi ngaku-ngaku dzurriyyah. Kayak saya bilang sama Mbah Icu. Kalau nasab saya ke Mbah Muhammad Besari itu diragukan umpamane. Aku ora usah dadi putune Mbah Muhammad Besari ora apa-apa. Sing penting aku tak ngabdi karo Mbah Muhammad Besari dengan caraku. Itu jauh lebih gagah. Apa aku ora beban? Umpama duwe mbah kaya Mbah Muhammad Besari, kaya Mbah Hasan Besari. Coba kita lihat hasil didikan Mbah Muhammad Besari sampai cucu-cucunya melahirkan orang-orang yang luar biasa. Ono Antawirya, ono Rangga Warsita, ono Cokro Aminoto. Orang-orang top kok. Sehingga apa? Bagi cucu-cucunya Mbah Muhammad Besari kudune isin. Kalau hanya mengatakan aku putune Mbah Muhammad Besari, pertanyaan saya, prestasimu apa, Cok? Apa prestasimu? Sing hebat ki mbahe dhewe ora awake dhewe. Betul? Ora ketok to matamu iki. Wis tak ngadeg kowe aku. Sapa? Ya sik tak ngopi dhisik, Cuk. Urung. Lah urung ngombe wis ger lho. Wong ki lak bengi ngopi, isuke mati, kuwi ra mungkin tak mesti insyaallah derajate husnul khotimah. Soalnya malaikat yang ngerti, oh bengi bar lalekan dikir ngombe kopi. Terus momongan mangan kacang, dikira nonton bioskop tak kandhani. Makanya nyuwun sewu coba. Penting membanggake mbahmu kuwi supaya orang mengenal mbahmu. Jangan kemudian kamu mengagung-agungkan nasabmu. Abah Lutfi mengatakan apa? Aku rasa mau celuk wong Arab. Wong Jawa wae. Beban bagi saya ketika menyandang predikat dzurriyyahnya Nabi. Yang merusak itu siapa? Orang dzurriyyah ngaku-ngaku dzurriyyah. Maka dulu ada orang bilang begini, Miftah itu nasabnya ke Mbah Muhammad Besari diragukan. Anggap saja saya bukan siapa-siapa. Tapi biarkan saya sebagai pengagum beliau untuk berkhidmat kepada beliau dengan cara saya. Itu jauh lebih bagus daripada ngaku dzurriyyah, ngaku nasab, tapi tidak pernah memberikan sumbangsih apapun kepada mbahnya. Kan ngono. Kamu tahu kenapa saya dandani makame simbah? Salah satu torekoy Habib Lutfi itu makam wali-walinya Allah itu dipugar yang bagus. Mosok waline Gusti Allah kok makame elek. Jadi brodani kalau nanti you ziarah ke sana.
Sekarang makamnya mewah. Marmernya nggak kalah sama makamnya Pak Soeharto. Gagah bro. Meledak matamu, makamnya wali kok meledak gitu. Saya waktu itu bilang sama Mbah Ijo, Mbah, iki lak kijinge tak ganti angsal mboten, Mbah. Lah pripun Gus? Makame Simbah saiki viral kok. Wong niku penasaran karo Mbah Muhammad Besari kok mosok makame ra gagah. Ganti marmer sing larang, Mbah. Coba sekarang Anda lihat. Itu torekohnya Habib Lutfi, dandani makame aulia. Sehingga kalau di kampung jenengan kok iki ana wong alim, iki terkenal aulia, coba makamnya dibedakan dengan masyarakat pada umumnya. Mila kula wengi protes kali Pak Bupati. Pak Bupati, Suro Menggolo ki wong top. Tapi makame Suro Menggolo ki ra dirawat. Mbok yo ayo makame Suro Menggolo dandani bareng-bareng. Pak Kapolres. So pengerti lantaran dandani makame Suro Menggolo awakmu iso dadi Kapolda bintang loro. Lah aku kelas Miftah iso nukokke kijing apik mosok kelas Kapolres ra iso. Garek bupati nih. Bupati ki isone mung tanda tangan lak duit kere cah iki tak kandhani. Mila awakmu ngerti ngopo Pak Bupati sambutan penutupan ora suwe-suwe. Sadar diri ora urun tak kandhani itu. Siap. Lah ora cerita. Gus, lah kula maju bupati melih pripun? Gampang ning Ponorogo ana pirang kecamatan? 21 kecamatan. Seminggu pisan Gus entah ngaji keliling kecamatan kowe dadi meneh bupati. Rungokno kuwi. Hadrai kira-kira diajak apa ora iki? Diajak melu. Insyaallah besok melu aku sampai surga. Nek yo kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan. Keteplak. Ya ora apa-apa hadro ning surga ora apa-apa. Nempel. Ada bidadari kok nempel. Apa saja kira-kira yang gini perdebatan antara habaib sama kiai wis lah. Introspeksi masing-masing. Kowe ngaku Gus, ngaku anake kiai, kuwi dosane luwih titik tinimbang awakmu ngaku duriyae Kanjeng Nabi. Kowe ragu diceluk Gus ora apa-apa wis. Mila awakmu ngundang pengajian Gus, mentang lar pengen ngundang ning panggung, ora usah mok dawak-dawak kowe. Ora dong sohibul apa. Acara selanjutnya inti pengajian kepada Gus Miftah dipersilahkan. Wis ngono wae. Ora usah kadang-kadang duwawane mau idatul hasanah alias tausiah. Inti ceramah malam hari ini akan disampaikan oleh sahibul fadilah wal karamah wal maksiyah. Duwawane. Kadang-kadang ono le MC ini kaya penyanyi dangdut ya ono. Acara selanjutnya mau itu hasanah akan disampaikan oleh kiai yang sedang naik daun. Ki ular keket apa-apa ya. Kita sambut Gus Miftah. Wah. Iki tinju apa-apa ya. Serah menarik belas. Jadi wis lah, enggak usah diperpanjang. Panas rasanya nyawang-nyawang ngoten niku. Awakmu sing ra Habib ya ora usah ngaku Habib, tahu diri. Ora duriannya Nabi, ora usah ngaku-ngaku duriannya Nabi. Ning lak awakmu takon, Gus, duriyae Kanjeng Nabi niku tasik wonten apa mboten? Kuwi tak jawab. Jelas tasik wonten, soalnya napa? Syarafun nasabi min salasi jihatin. Kata Imam Al-Ghazali. Nasab, kemuliaan nasab bisa dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama apa?
al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang nyambung sampai Kanjeng Nabi ini tidak ada lawan. Artinya apa? Dzurriyyah Kanjeng Nabi itu masih ada. Lah kalau kamu bertanya, Gus, nopo Habib itu dzurriyyahnya Kanjeng Nabi? Saya jawab, wallahu a'lam bissawab. Itu saja. Lah Mbah Anom Besari garwone itu nyambung sampai Sayyidah Fatimah. Jadi umpama mbahe dhewe niku mbahe. Kok sing dzurriyyah Kanjeng Nabi niku Mbah Anom Besari. Awake dhewe Habib lho niki. Wis meledak tenan. Ora Habib mung dirosan-rasani wae. Olah miftahi bapake Kiai desa lho. Anane wong kaya aku, kuwi mergo ampuhe dongane bapakku desa kuwi. Nggih napa mboten? Umpama bapak emakku kuwi ora ahli tirakat, ya mungkin ra ana wong maujud kaya aku. Dadi lha awakmu ngomong, "Alah Miftah, bapake kiai desa." Ampuh bapakku, kiai desa iso duwe anak kaya aku daripada bapakmu ampuh duwe anak mung kaya rupamu. Aku yang ngono ta. Sarep mumet ndasmu ra apa-apa wis aku. Bu, ini harapan untuk Anda yang merasa hari ini aku ra ndek nasab sing apik, Gus. Bu, mohon maaf. Kemuliaan seseorang itu asyarafu bil adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu karena adab bukan karena nasab. Jenengan duwe adab ngoten iki. Sowan, ampun ngomong rawuh nggih, salah. Aku rawuh ning khole Mbah Muhammad Besari, kuwi salah. Sowan, kita sama-sama sowan. Itu dalam rangka adab kita kepada para aulia. Umpama awakmu ora iso ngunduh mergo adabmu marang aulia, yakin sesuk sing bakal ngunduh adabmu insyaallah anak putumu. Jadi lah saniki nyuwun sewu jenengan seneng karo kiai karo wali. Kok derajatmu rung diunggahke karo Gusti Allah. Hakul yakin sing bakal diunggahke dimulyake kalih Gusti Allah insyaallah anak putumu. Amin. Kon niku suwering, Pak, ngaji teng Palembang, ngaji teng Lampung. Gus, awake dhewe sedulur lho. Sedulur saka pundi? Mbah Muhammad Besari. Nggih, alhamdulillah. Menungso niku lak mung loro to. Lah ora yakin anak turune Nabi Adam. Berarti dia merasa anak turune Pithecanthropus. Berarti keturunannya munyuk. Ngono wae to. Ayo kowe milih ndi? Milih darane keturunannya munyuk apa keturunan Nabi Adam? Sangel. Sadurunge Pak Dani, mungkin Pak Dani tak minta sambutan walaupun enggak panjang-panjang Pak Dani. Siap-siap sambutan, siapkan materinya, tarik napas 1 jam. Ya, calon menteri ya ini. Aku rape solawat nguri-nguri budaya. Mau tabui kena, ora mau tabui ya ora apa-apa. Wong bayaranmu ora jelas. Wis tak sangoni kok tak sangoni santai. Kuwi Pak Bonda. Aku meneng jok mobil mburine ana amplop gorene. Tak dum-dume ngene. Ning njero mobil kono. Loh, mau ngabang duitku dolar, Cuk. Bupatine ngrungokno. Sallu ala Nabi Muhammad.